Pada malam musim dingin yang beku di Rusia tahun 1916, sekelompok bangsawan diam-diam merencanakan pembunuhan seorang pria. Bukan jenderal, bukan politisi, melainkan seorang mistikus yang telah menembus jantung kekuasaan Kekaisaran Rusia. Namanya adalah Grigori Rasputin, dan kisah kematiannya menjadi salah satu misteri paling mengerikan dalam sejarah modern. Mereka meracuninya. Ia bertahan. Mereka menembaknya. Ia masih hidup. Mereka menembaknya lagi. Ia bangkit dan mencoba melarikan diri. Lalu, akhirnya, mereka menenggelamkannya di perairan es. Bahkan setelah kematiannya, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda yang membuat dunia bertanya, apakah pria ini benar-benar manusia? Rasputin adalah simbol dari dekadensi Kekaisaran Rusia yang sedang runtuh. Dikenal sebagai orang suci gila, ia dianggap memiliki kekuatan supranatural. Bagi sebagian orang, dia adalah penyelamat. Bagi yang lain, dia adalah iblis yang merusak keluarga kerajaan dari dalam. Dalam episode ini, kita akan menyusuri malam berdarah ketika Rasputin dibunuh, menyelami konspirasi yang melibatkan para pangeran Rusia, dan membongkar satu pertanyaan yang tak pernah mati. Bagaimana cara membunuh seseorang yang tampaknya tak bisa mati? Grigori Rasputin lahir di Siberia, di sebuah desa terpencil, tanpa pendidikan formal. Ia dikenal sebagai pria eksentrik dengan pandangan liar dan kemampuan spiritual yang tak bisa dijelaskan. Setelah melakukan perjalanan ke biara dan bertapa selama bertahun-tahun, ia mulai dikenal sebagai tabib dan mistikus keliling. Yang mengejutkan adalah bagaimana pria sederhana ini bisa menembus kekuasaan tertinggi Rusia. Ia berhasil mendekati keluarga Tsar Nicholas II setelah menyembuhkan Alexei, putra Tsar yang menderita hemofilia, penyakit langka yang membuat darah sulit membeku. Rasputin, entah bagaimana, bisa menghentikan pendarahannya. Itulah awal dari pengaruh gelap Rasputin. Ia menjadi penasihat spiritual Tsarina Alexandra. Dan perlahan tapi pasti, menjadi sosok penting dalam keputusan politik kekaisaran. Rakyat, bangsawan, bahkan para jenderal mulai panik, karena mereka yakin Rasputin mengendalikan kekuasaan dari balik tirai. Kehidupannya penuh skandal. Rasputin dikenal sebagai peminum, wanita penggoda, bahkan terlibat dalam praktik-praktik seks dan ritual aneh. Namun yang paling menyeramkan adalah auranya. Pria ini seperti tak bisa disentuh oleh kematian. Rasputin telah bertahan dari percobaan pembunuhan sebelumnya. Ia bahkan pernah berkata, "Selama aku hidup, Kekaisaran Rusia akan tetap berdiri. Tapi jika aku mati, seluruh keluarga Romanov akan hancur." Sebuah ramalan yang akan menjadi kenyataan. Kekuasaan Rasputin membuat banyak pihak ketakutan. Para bangsawan, khususnya Pangeran Felix Yusupov, mulai merancang sesuatu. Bersama sekelompok elit, termasuk politisi dan tentara, mereka memutuskan, Rasputin harus mati. Jika tidak, ia akan menyeret Kekaisaran Rusia ke dalam jurang kehancuran. Mereka memilih waktu dengan cermat. Tanggal 30 Desember 1916. Lokasi, Istana Moika, kediaman pribadi Yusupov. Di sana, mereka mempersiapkan makanan dan anggur, semuanya dicampur sianida. Racun yang cukup kuat untuk membunuh seekor gajah. Rasputin tiba malam itu. Ia tampak santai, memakan kue-kue beracun, meminum anggur yang seharusnya mematikan. Tapi, tidak terjadi apa-apa. Menit demi menit berlalu. Rasputin bahkan mulai menyanyi dan bercanda. Para konspirator mulai panik. Yusupov kemudian mengambil pistol dan menembaknya di bagian dada. Rasputin terjatuh. Mereka mengira ia sudah mati. Tapi saat Yusupov kembali untuk memeriksa tubuhnya, Rasputin membuka mata dan menyerangnya. Ia bangkit, berjalan keluar, berlumuran darah, seperti makhluk tak bisa mati. Mereka menembaknya lagi, beberapa kali. Tubuhnya dilempar ke sungai Neva yang membeku. Beberapa hari kemudian, saat ditemukan, air di paru-parunya membuktikan satu hal mengerikan. Rasputin masih hidup saat tenggelam.
Apakah Rasputin benar-benar tak bisa mati? Atau semua ini hanya mitos yang dibesar-besarkan oleh rasa takut dan propaganda? Autopsi resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang menunjukkan hal yang ganjil. Tidak ditemukan racun di perutnya, mungkin karena sianida kehilangan efek di suhu dingin, atau kue-kue tidak dimakan sebanyak yang diperkirakan. Tapi luka tembak jelas ada. Luka parah di kepala menjadi penyebab utama kematian. Namun pertanyaan tetap muncul, bagaimana mungkin seseorang yang ditembak di dada bisa bangkit dan berjalan? Beberapa sejarawan percaya efek adrenalin ekstrim bisa membuat tubuh bereaksi seperti itu. Tapi sebagian lain percaya, Rasputin memang punya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Yang lebih aneh lagi, saat tubuhnya dikremasi, dikabarkan ada gerakan otot yang membuat para petugas ketakutan. Tubuh yang seharusnya mati, masih bereaksi terhadap api. Apakah ini hanya ilusi? Atau bukti bahwa pria ini memang lebih dari sekadar manusia? Beberapa hari sebelum kematiannya, Rasputin menulis surat kepada Tsar Nicholas II. Dalam surat itu, ia menyampaikan peringatan, jika ia dibunuh oleh rakyat biasa, keluarga Tsar akan aman. Tapi jika ia dibunuh oleh bangsawan, darah Romanov akan mengalir, dan kekaisaran akan hancur. Surat itu menjadi nubuatan yang mengerikan. Hanya beberapa bulan setelah pembunuhan Rasputin, revolusi Rusia pecah. Tsar Nicholas dipaksa turun tahta, dan pada tahun 1918, seluruh keluarga Romanov, termasuk anak-anak, dieksekusi oleh kaum Bolshevik. Ramalan Rasputin terbukti. Kekuasaan yang bertahan selama ratusan tahun runtuh dalam hitungan bulan. Bangsawan yang membunuh Rasputin, banyak dari mereka menghilang, melarikan diri, atau mati dalam pengasingan. Banyak yang percaya bahwa kutukan Rasputin benar-benar terjadi. Bukan karena sihir, tapi karena ia adalah simbol dari sebuah sistem yang sudah busuk dari dalam. Membunuh Rasputin bukanlah menyelamatkan kekaisaran, tapi mempercepat kehancurannya. Dan hingga kini, kisah tentangnya masih hidup. Seperti dia tidak pernah benar-benar mati. Rasputin menjadi legenda bukan karena hidupnya, tapi karena cara ia mati. Namanya tak pernah benar-benar menghilang dari sejarah. Ia hidup dalam cerita rakyat, novel, film, bahkan teori konspirasi. Beberapa percaya bahwa Rasputin adalah bagian dari sekte rahasia. Yang lain yakin ia memiliki kekuatan hipnotis dan ilmu gaib. Tapi satu hal yang pasti, Rasputin telah membelah sejarah Rusia menjadi sebelum dan sesudah dirinya. Apakah ia orang jahat yang merusak kekaisaran dari dalam? Atau hanya kambing hitam yang dijadikan musuh oleh mereka yang takut pada perubahan? Hingga hari ini, tidak ada satupun kisah kematian dalam sejarah yang sedramatis milik Rasputin. Dan tidak ada satupun tokoh yang begitu membingungkan, antara orang suci, penyihir, atau monster yang tak bisa mati. Satu hal yang jelas. Meskipun tubuhnya hancur, namanya tidak pernah dikubur. Grigori Rasputin bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah teka-teki hidup yang hingga kini belum terpecahkan. Dibenci, dipuja, ditakuti, dan akhirnya dibunuh. Tapi bahkan kematian tidak bisa membungkam pengaruhnya. Apa yang terjadi di malam pembunuhan itu lebih dari sekadar rencana pembunuhan. Itu adalah simbol dari konflik lama, antara kekuasaan dan ketakutan, antara kepercayaan dan pengkhianatan, dan dalam dunia yang dipenuhi ambisi serta intrik, siapapun yang tampak, tak bisa mati. Bisa jadi adalah ancaman paling besar. Di The_Zero, kami akan terus mengangkat kisah-kisah kelam seperti ini. Karena di balik kematian, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap.